Baik, perkenalkan kami dari kelompok 14 yang beranggotakan saya Muhammad Wildan dengan NIM 52014222078. Lalu ada Nabila Dian Ari Yani dengan NIM 52024222015. Selanjutnya ada Ilyas Nur Fahmi dengan NIM 52114222049. Selanjutnya ada Rafli Afandi dengan NIM 52114222086. Yang terakhir ada Muhammad Royan dengan NIM 53114222004. Di sini kami akan membahas tentang hubungan antara Pancasila dan UUD dengan UUD 45. Sebelum kita membahas hubungan antara Pancasila dengan pembukaan UUD RI, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu latar belakang dari objek yang akan kita bahas sesuai konteks dari topik yang ada, yaitu Pancasila dan UUD 1945. Pancasila pertama kali dikenalkan oleh Presiden pertama Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno pada tahun 1945, sebagai cara untuk mempersatukan penduduk Indonesia yang beragam dan memberi kerangka moral bagi negara yang baru merdeka. Pancasila adalah landasan filosofis resmi negara Indonesia. Ini terdiri dari 5 prinsip: ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Hari ini Pancasila diabadikan dalam Konstitusi Indonesia dan diajarkan sekolah sebagai bagian inti dari pendidikan kewarganegaraan. Itu juga banyak digunakan sebagai bagian inti dari pendidikan Pancasila, dan itu juga banyak digunakan sebagai simbol identitas nasional dan persatuan. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan materi yang akan dibacakan oleh rekan saya. Silahkan. Oke, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia atau bisa disingkat dengan UUD 1945. Pertama kali disahkan pada tanggal 18 Agustus oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI dan kemudian diubah beberapa kali melalui amandemen. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia merupakan konstitusi atau hukum dasar yang mengatur sistem pemerintahan, hak dan kewajiban warga negara, serta hubungan antara pemerintah dan masyarakat Indonesia. UUD 1945 menjadi landasan bagi pembentukan lembaga-lembaga negara seperti Presiden, Parlemen, dan Mahkamah Konstitusi, serta menjamin hak-hak dasar warga negara seperti hak atas pendidikan, kesehatan, kebebasan berpendapat. Lalu kita masuk pada pembahasan daripada topik, yaitu bagaimana kaitan antara Pancasila dan pembukaan UUD 1945. Oke, saya lanjutkan. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 saling berkaitan, karena Pancasila merupakan dasar filsafat negara Indonesia yang menjadi landasan bagi pembentukan UUD Republik Indonesia 1945. Isi dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mencakup nilai-nilai Pancasila dan prinsip-prinsip demokrasi yang diimplementasikan dalam sistem pemerintahan Indonesia. Sebagai contoh, nilai-nilai Pancasila seperti keadilan sosial, persatuan, dan kemanusiaan diatur dalam pasal-pasal UUD 1945 yang menjamin hak dasar warga negara. Oleh karena itu, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam menjaga keutuhan dan keberlangsungan negara Indonesia. Lanjut, Mas. Selanjutnya, Pancasila sendiri memiliki 5 prinsip atau asas yang menjadi pijakan dalam pembentukan UUD 1945, yaitu: 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
di mana dari 5 asas tersebut dijabarkan menjadi 36 butir pengamalan sebagai pedoman praktis dalam bernegaraan dan bermasyarakat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, prinsip-prinsip yang tadi sudah disebutkan itu dijadikan sebagai panduan dalam pembentukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan juga dalam penyelenggaraan pemerintah Indonesia. Dalam pelaksanaannya, UUD 1945 harus selalu mengacu pada nilai-nilai Pancasila untuk menjaga keutuhan dan keberlangsungan negara Indonesia. Sebagai contoh, prinsip persatuan Indonesia dalam Pancasila diimplementasikan dalam UUD 1945 melalui pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya yang berbeda-beda. Prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan perwakilan diimplementasikan dalam UUD 1945 melalui sistem pemerintahan Indonesia yang demokratis dengan pemilihan umum secara langsung. Dengan demikian, Pancasila dan UUD 1945 akan selalu saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain. Dalam pelaksanaan Pancasila secara objektif, implementasi Pancasila yang dimaksud adalah implementasi Pancasila di lapangan kehidupan dan pemerintahan negara, termasuk segala sifat dan keadaannya sesuai pasal 27 ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Jadi UUD 1945 dan Pancasila sebagai sumber konstitusi negara Republik Indonesia pada masa itu pelaksanaan Pancasila adalah sah bagi semua mata pelajaran yang berkaitan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain untuk mematuhi hukum, secara internal, penyelenggaraan Pancasila juga harus berwawasan agama sebagaimana tertuang dalam pasal tersebut. Menurut pasal 29 UUD 1945, negara didirikan atas dasar ketuhanan yang Maha Esa, kepatuhan etis atau moralitas yang tampak dalam sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, ketaatan mutlak atau ketaatan ilmiah sebagaimana termasuk dalam pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu, segala kehidupan bernegara dan hukum di Indonesia harus ditegakkan atau diupayakan untuk dan dalam Pancasila, yaitu menurut pembukaan UUD 1945. Baik, dari pembahasan tadi kita dapat mengambil kesimpulan yaitu Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki kaitan erat dengan pembukaan UUD 1945. Hal ini terlihat dari frasa dengan berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa yang terdapat pada pembukaan UUD 1945 yang mengandung nilai-nilai keagamaan yang sejalan dengan sila pertama Pancasila. Selain itu, nilai-nilai Pancasila juga tercermin dalam pasal UUD 1945. Dengan demikian, Pancasila dan pembukaan UUD 1945 saling mendukung dalam membangun negara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih.